Globalisasi bisa dibilang proses di mana dunia kita makin tersambung dan saling terhubung satu sama lain. Bayangin aja, dulu orang-orang susah berkomunikasi atau sekedar kirim barang ke negara lain. Tapi sekarang, berkat teknologi dan internet, semuanya jadi lebih gampang dan cepat. Informasi, budaya, produk, bahkan ide-ide bisa dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain tanpa hambatan. Era globalisasi sekarang benar-benar bikin dunia terasa lebih mudah. Tapi, di balik kemudahan dan perubahan yang cepat ini, ada pertanyaan yang sering muncul dan bikin kita mikir, apakah globalisasi ini benar-benar memberikan kemakmuran dan keuntungan untuk semua orang? Atau justru cuma segelintir sekelompok saja yang bisa menikmati hasil dari globalisasi ini? Nah, itu yang bakal kita bahas di video kali ini bareng-bareng. Jadi, globalisasi adalah proses integrasi ekonomi dan sosial secara internasional yang semakin intensif akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang membuka akses terhadap pasar modal dan teknologi, sehingga mendorong akumulasi modal, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan PDB, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan berupa ketimpangan distribusi manfaat. Semakin lebarnya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, melemahnya sektor tradisional, serta kerentanan terhadap gejolak eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, krisis global, dan tekanan pasar. Sehingga globalisasi di satu sisi menjadi motor pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain berpotensi memperburuk ketimpangan sosial ekonomi apabila tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat. Sisi terang globalisasi. Globalisasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi karena membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan perdagangan internasional. Dengan keterbukaan pasar, negara dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing, memperbesar skala produksi, dan mempercepat pertumbuhan PDB. Selain itu, arus investasi asing langsung membawa modal, teknologi, dan keterampilan baru yang mendorong industrialisasi serta penciptaan lapangan kerja. Hal ini meningkatkan efisiensi, kualitas produksi, dan peluang ekspor. Mobilitas tenaga kerja juga semakin terbuka baik melalui migrasi maupun kerja jarak jauh, sehingga pendapatan masyarakat bertambah dan daya beli meningkat. Dengan kata lain, globalisasi menjadi salah satu motor utama yang mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Apa aja sih sisi negatif dari globalisasi? Yang pertama, kesenjangan antar negara dan antar kelompok. Globalisasi cenderung menguntungkan negara maju atau kelompok yang punya akses modal, teknologi, dan jaringan internasional. Akibatnya, globalisasi memperlebar jurang antara yang kaya makin kaya dan yang miskin makin tertinggal. Yang kedua, dominasi perusahaan multinasional. Perusahaan global memiliki kekuatan besar, teknologi canggih, dan akses pasar yang luas. Mereka sering menguasai sektor strategis di negara berkembang, sementara UMKM atau industri lokal kalah bersaing. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi. Globalisasi mendorong keterikatan ekonomi negara berkembang pada pasar global. Jika harga komoditas turun atau terjadi krisis global, negara-negara tersebut sangat rentan. Ketergantungan ini memperlemah kemandirian ekonomi nasional dan memperburuk kesenjangan. Jadi, sejak India buka ekonominya pada tahun 1991, banyak banget perubahan yang sudah terjadi. Perusahaan besar dari luar masuk, bawa benih baru, pupuk modern, sama teknologi pertanian yang katanya bisa bikin panen lebih bagus. Awalnya sih kelihatan menjanjikan, tapi ternyata efeknya nggak seindah itu, terutama buat petani-petani kecil. Masalahnya, benih dan pupuk itu mahal, jadi banyak petani harus pinjam uang buat bisa ikut modernisasi. Nah, kalau sekiranya panennya gagal karena cuaca atau hama, atau harga jual di pasar global jatuh, mereka nggak akan bisa nutup biayanya. Akhirnya, banyak yang terjebak utang dan hidup di dalam tekanan berat. Kondisi kayak gini paling parah dirasain di daerah Maharashtra sama Andhra Pradesh, di mana fenomena ini dikenal sebagai agrarian distress atau krisis agraria, di mana petani kecil jadi kelompok yang paling rentan terhadap kasus ini.
Kalau globalisasi di India memperlihatkan sisi gelap integrasi pasar tanpa perlindungan yang memadai, berbeda lagi dengan Indonesia. Dampak globalisasi yang terasa di Indonesia justru pada sektor industri. Globalisasi mendorong pertumbuhan manufaktur dan ekspor, seperti tekstil dan batik, yang meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Namun, keuntungan ini penyebarannya tidak merata, karena terjadi kesenjangan antara pekerja tidak terampil dan pekerja terampil, sehingga pekerja tidak terampil seringkali mendapatkan upah yang rendah. Sehingga jika ditarik kesimpulan, perbandingan antara kedua negara ini yaitu di India mereka menghadapi krisis sosial di bidang pertanian, sedangkan di Indonesia mereka menghadapi paradoks pertumbuhan industri yang tidak sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Jadi globalisasi itu bisa membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, arus investasi asing, transfer teknologi, dan juga keterlibatan dalam rantai nilai global. Jadi globalisasi itu bersifat paradoksal yang dimana di satu sisi ia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain ia berpotensi memperbesar ketidaksetaraan apabila tidak diimbangi kebijakan yang inklusif. Tanpa strategi yang tepat, globalisasi berpotensi memperkuat kerentanan struktural dan juga memperdalam jurang ketimpangan di negara berkembang. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous gangbangers in cold heat, and Los Santos.